Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, tanda kita milik Yesus. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Galatia 6 ayat 11 sampai 18 dan di dalam ayat yang ke-16 berkata demikian. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa barang siapa menjadi milik Kristus, kita memiliki tanda spesial. Alkitab berkata, Allah akan memisahkan antara orang benar dengan orang fasik, antara gandum dan lalang. Jadi tandanya jelas, gandum adalah gandum dan lalang adalah lalang. Di dunia mereka masih bersama antara lalang dan gandum. Mereka dibiarkan bersama, tetapi pada akhirnya akan nyata perbedaannya. Bagaimana memisahkan antara gandum dan lalang? Keduanya dibiarkan bertumbuh bersama-sama dan akan terlihat nanti setelah mereka besar, karena lalang akan semakin naik, tetapi gandum ketika mulai berisi dia akan semakin merunduk, sehingga untuk memisahkannya sangat mudah. Kita cabut saja yang tinggi-tinggi itu, karena yang tinggi itu pasti adalah lalang. Tetapi gandum juga ada yang tinggi, yaitu gandum yang tidak punya buah. Dan gandum yang tidak punya buah juga akan dicabut seperti lalang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat bacaan kita hari ini di dalam ayat yang ke-17, Rasul Paulus berkata, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Nah, pertanyaannya, adakah tanda-tanda milik Yesus itu pada diri kita? Dan apa tanda-tanda bahwa kita adalah milik Yesus? Dari ayat-ayat bacaan kita hari ini kita mau belajar. Yang pertama, tanda bahwa kita adalah milik Yesus, yaitu di dalam mulut kita. Alkitab berkata, hidup seseorang dikuasai oleh lidahnya. Berarti kalau kita milik Yesus, maka jelas sekali tandanya ada di mulut kita. Artinya mulut kita pakai untuk memberkati, untuk menguatkan dan menghibur orang lain. Karena ada orang yang mengaku Kristen, mengaku pengikut Kristus, tetapi mulutnya suka mengutuk, suka memaki, dan mulutnya suka mengeluarkan sumpah serapah yang jahat terhadap orang lain. Tanda bahwa kita adalah milik Yesus ada di dalam hati kita. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi tidak bisa kita sebut diri kita Kristen kalau hati kita penuh dengan kebencian, di hati kita penuh dengan kepahitan, iri hati, dan dendam. Betul kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan mungkin, tetapi yang penting bukan apa yang kita korbankan, melainkan mengapa kita mengorbankannya. Betulkah hati kita tulus untuk berkorban? Betulkah hati kita tulus mengasihi? Betulkah dari dasar hati kita yang tulus kita berkorban untuk keluasan pekerjaan Tuhan? Itulah yang menjadi pertanyaan, apakah kita adalah milik Yesus? Dan yang ketiga, tanda bahwa kita adalah milik Yesus yaitu ada di pikiran kita. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Berarti orang yang menerima Yesus dan menjadi pengikut Yesus seharusnya dapat melakukan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu apa yang benar,
apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Karena tidak boleh kita menyebut diri kita Kristen, bahkan mengaku kita adalah milik Yesus, tetapi yang ada di dalam pikiran kita, bagaimana saya membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita sudah ditebus oleh pengorbanan Kristus sehingga kita sudah menjadi milik Kristus. Karena itu ketika kita menyebut diri kita Kristen, berarti tandanya harus jelas. Sebagai warga negara Indonesia, tandanya kita harus punya KTP. Tetapi sebagai pengikut Yesus, tandanya bukan di sebuah kartu identitas, tetapi tandanya ada di mulut kita, tandanya ada di hati kita, dan tandanya ada di pikiran kita, dan akhirnya ada di perbuatan kita. Jadi waktu tanda milik Yesus itu ada di dalam hidup kita, maka kita akan selalu berjalan dalam kepastian, berjalan dalam kemenangan, berjalan dalam tuntunan Tuhan, dan mujizat serta tuntunan Tuhan setiap hari menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada setiap kami anak-anak-Mu bahwa sesungguhnya kami adalah milik-Mu. Dan sebagai milik kepunyaan-Mu, kami harus memberi tanda kepada dunia ini. Karena di antara kami ada tumbuh lalang dan gandum. Dan biarlah Tuhan lewat firman-Mu pada pagi hari ini kami boleh menjadi gandum yang berisi. Dan sebagai tanda bahwa kami adalah milik-Mu, kami boleh menjaga perkataan kami boleh menjaga hati kami boleh menjaga pikiran kami. Terlebih kami boleh menjaga seluruh perbuatan kami, sehingga apa yang ada pada kami menjadi tanda bahwa kami adalah umat kepunyaan-Mu dan kami harus menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, tuntun kami terus dengan firman-Mu agar kami hidup berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.